keyakinan kelas itu mirip-mirip ya, mirip saja seperti dengan peraturan. Tahu ya peraturan? Tahu. Atau tata tertib. Ya, biasanya peraturan atau tata tertib itu adanya di mana? Iya, di sekolah. Oke. Sama halnya dengan peraturan di kelas. Ya. Jadi, selain ketika kita membuat peraturan sekolah, kita juga harus membuat peraturan kelas. Nah, namun yang akan Ustazah sampaikan hari ini yaitu tentang membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu hanya mirip dengan peraturan kelas, tetapi berbeda. Nah, apa perbedaannya? Ya, keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan ya yang dapat membuat murid itu memiliki nilai-nilai kebajikan ya dan bertanggung jawab atas keyakinan yang telah diyakininya. Gitu. Artinya keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Ya, biasanya kalau peraturan kelas itu kan kata-katanya tidak positif ya, atau misalkan contohnya dilarang membuang sampah, jangan mencoret-coret tembok. Nah, itu kan ada kata-kata negatif tuh. Nah, di dalam keyakinan kelas itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi keyakinan kelas itu lebih bernuansa pernyataannya adalah pernyataan yang positif. Contohnya seperti apa, Ustazah? Contohnya misalkan ketika mengerjakan ujian tidak boleh mencontek. Negatif atau positif? Negatif, karena pernyataannya negatif. Nah, kita ubah kalimatnya, kita ubah pernyataannya. Kalau kita dilarang untuk mencontek, berarti artinya kita diminta untuk bersifat jujur. Berarti keyakinan kelas yang kita pegang adalah jujur. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu adalah kalau keyakinan kelas itu ya menjadikan murid memiliki nilai-nilai kebajikan yang bertanggung jawab dengan apa yang diyakininya. Ya, yang paling terpenting adalah menggunakan pernyataan
satu, mengerjakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab saat melaksanakan piket kelas, bersikap sopan santun terhadap guru, dan menghormati serta menghargai teman. Ya, baik. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Apakah disepakati? Sepakat. Oke. Sebagai bukti kesepakatan kita telah membuat keyakinan kelas, ya, Ustazah minta nanti satu persatu silakan menandatangani ya hasil keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Seperti itu ya? Ya. Oke, silakan satu persatu untuk maju untuk bertanda tangan ya. Dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rosyawati, calon guru penggerak angkatan 10 SDIT Bina Insan Mulia Kabupaten Pemalang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di dalam ruangan ini dalam agenda penyebaran pemahaman atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana agenda ini merupakan salah satu agenda tugas pendidikan guru penggerak akhir di modul 1. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, sebelum saya memulai penyebaran pemahaman tentang modul 1.4 tentang budaya positif, sebelumnya saya tanya kabar terlebih dahulu ya ustaz-ustazah semuanya ya. Ya, nanti kita jawab dengan kompak, dengan semangat bahwa hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Siap ya ustaz-ustazahnya? Oke. Apa kabar ustaz-ustazah hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bina Insan Mulia. Yes. Masya Allah. Hari ini di pagi ini ya kita penuh dengan semangat. Ya, baik. Untuk menambah kesemangatan kita, nanti ketika saya bilang Bina Insan Mulia luar biasa, Allahu Akbar, yes, 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 itu ya, satu-satu ya. Ya, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini. Baik. Bina Insan Mulia. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Iya, ternyata belum fokus ya pada pagi hari ini. Iya. Kita ulangi ya. Iya, bingung tadi apa ya? Ya ternyata bingung ya. Jawabannya adalah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, seperti itu ya. Oke, saya ulangi. Bina Insan Mulia luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua.
Langsung saja kita masuk ke, saya di sini bukan untuk memberikan materi ya Ustaz-Ustazah, tetapi hanya berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan hampir kurang lebih 3 bulan. Banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan, terutama untuk pribadi saya sendiri, terutama dalam pengembangan kompetensi atau kompetensi diri saya ya untuk melakukan pembelajaran khususnya di kelas seperti itu. Insya Allah nanti Ustaz-Ustazah semua juga masih ada kesempatan ya, ada kesempatan untuk bisa ikut ya pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah untuk pengembangan diri kita seperti itu. Mungkin langsung saja nih Ustaz-Ustazah kita masuk ke materinya, yaitu terkait dengan tadi budaya positif ya. Saya awali dengan pengantar. Ada yang kenal dengan bapak yang saya tulis, yang saya tampilkan di depan, itu siapa nih Ustaz-Ustazah? Iya, itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro, yaitu Bapak pendidikan kita ya. Dimana menurut Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pembentukan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya yang mendukung dalam arti budaya positif dan memberdayakan sekolah adalah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Ya, kita bisa garis bawahi bahwasanya Ki Hajar Dewantoro itu mengatakan bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi justru lebih dari itu. Yang paling utama adalah pembentukan karakter murid serta pengembangan potensi yang sudah ada pada diri murid. Kalau misalkan murid kita ya mendapatkan ilmu pengetahuan, itu bisa dari mana saja Ustaz-Ustazah. Apalagi dunia kita sudah memasuki industri 4.0, di mana semua sudah bisa kita akses melalui media internet. Ya, bahkan murid-murid kita itu mungkin ya jauh lebih pandai dari kita dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam mengupdate informasi-informasi yang ada. Tetapi ya, peran kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, itu adalah ketika seorang guru mampu ya untuk membentuk karakter murid yang memiliki budi pekertian serta mengembangkan potensi yang sudah ada pada diri murid. Karena kita ketahui Ustaz-Ustazah bahwa setiap murid antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, unik ya, tidak bisa disamakan. Artinya apa? Artinya tugas kita itu hanyalah sebagai fasilitator, yaitu menuntun untuk menebalkan garis samar-samar yang sudah ada pada diri murid. Ya, jadi kita tidak bisa menuntut murid kita harus seperti ini, murid kita harus seperti ini dan sebagainya, sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak boleh, tidak bisa. Nah, tetapi tugas kita hanyalah menuntun. Ya, seperti itu. Nah, salah satu untuk bisa melakukan pembentukan karakter itu adalah dengan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sehingga visi yang ada di sekolah itu bisa tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Ustaz-Ustazah? Oke, baik. Selanjutnya, sebelumnya kita masuk ke poin inti, yaitu tentang budaya positif. Ya, budaya positif
Ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya yang baik. Ya, barakallah, Ustazah. Budaya yang baik. Ada lagi yang mau menyampaikan apa itu budaya positif? Ya, pembiasaan yang baik di sekolah. Oke, ada lagi Ustazah yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu budaya positif? Baik, cukup ya. Dari pendapat Ustaz Anan, Ustazah Hasanah, betul bahwa budaya positif adalah pembiasaan baik yang ada di sekolah. Ya, kita bisa simpulkan ya bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi poin inti di sini adalah ketika kita mau berupaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif, tujuannya adalah murid, ya, murid berkembang kepribadiannya, yaitu berkembang dengan kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti itu, ya, itu adalah pengertian dari budaya positif. Lanjut. Nah, ada 7 poin yang akan kita bahas, yaitu konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia, yaitu berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep inti budaya positif ini, nanti kita akan kupas satu persatu. Seperti itu. Baik. Perubahan paradigma. Ya, sebelum ke perubahan paradigma belajar, sebelumnya saya akan minta kepada ustadz-ustadzah semuanya, kita akan bermain dengan kegiatan kepala tangan. Ya. Di mana nanti di dalam kegiatan kepala tangan ini ada sesuatu hal yang sangat berharga yang bisa kita dapatkan. Ya, jadi di sini nanti saya meminta ustadz-ustadzah semuanya itu untuk melakukan kegiatan kepala tangan. Ya, sesuai dengan instruksi yang sudah saya tuliskan di depan. Ya, siap ya ustadzah ya? Siap. Oke. Saya bacakan dulu instruksinya. Ada A dan B, maksudnya adalah ada Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi nanti saya minta ustadz-ustadzah semuanya itu menuliskan sesuatu benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut diri ustadz-ustadzah semuanya. Misalkan kalau benda, misalkan jam itu sangat berharga bagi saya, maka punya filosofi dalam kehidupan saya, seperti itu. Atau misalkan sesuatu yang sangat berharga apapun itu, silakan nanti dituliskan di dalam secari kertas, ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam, ya, benda tersebut dengan sekuat daya, artinya dengan sekuat tenaganya juga, ya. Kemudian buatlah sebuah kepala. Juga kepala tadi apa yang sudah dituliskan di sana. Nah, kemudian ada teman Anda yaitu B akan mencoba dengan sekuat tenaga juga, dengan segala upayanya, ya, itu untuk meminta Anda untuk memberikan apa yang ada di dalam genggaman ini. Nah, si B ini itu bisa melakukan supaya bisa mendapatkan apa yang diminta, itu bisa melalui dengan membujuk, kemudian mengancam bahkan, ya, karena ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada diri Anda di dalam genggaman Anda, atau menghadir, merayu, menyuap, bahkan menyuap gitu ya. Nah, apa saja dapat membuka kepala tangan Anda supaya bisa Anda membuka kepala Anda.
Seperti itu. Nah, nanti apa yang terjadi? Apakah nanti si A tetap bertahan atau enggak? Dengan rayuan atau dengan suapan atau dengan ancaman dari si temannya sendiri. Seperti itu ya? Ya, oke. Silakan saya bagikan secara kertas. Silakan tulis benda. Mungkin seperti ini ya. Silakan bisa menuliskan sesuatu yang berharga semua. Ya, nanti kita siapa yang berani untuk maju ke depan, ya, untuk memposisikan sebagai A dan memposisikan sebagai B, seperti itu. Nanti kita coba apa yang terjadi dengan si A dan si B. Nah, sudah, silakan bisa diterima, silakan bisa menuliskan ya. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Itu sesuatu yang sangat berharga bagi diri kalian, bagi diri ustaz-ustazah semuanya. Ya, satu saja ustazah. Hal yang sangat berharga itu bisa benda, tapi bendanya yang punya filosofi. Ya, kalau misalkan tadi yang saya contohkan jam, saya menuliskan jam karena jam itu sangat berharga dalam kehidupan saya karena apa? Itu benda, kemudian atau sesuatu yang sangat berharga. Apa itu dituliskan? Sudah, ustazah? Sudah, baik. Ada yang mau bersukarela untuk maju ke depan? Ya, Ustaz Anam. Oke, Ustaz Anam mau posisikan sebagai apa? Sebagai A. Silakan lakukan genggaman tangan. Berarti kertasnya digenggam dengan erat sekuat tenaga ya Ustaz Anam ya. Silakan bisa ke depan. Yang memposisikan sebagai B. Ada? Ada yang memposisikan sebagai B? Ayo, ini yang biasanya bisa merayu ini. Ya, merayu, mengancam supaya Ustaz Anam bisa membuka kepala tangannya. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Ya, oke, Ustaz Yasin, barakallah. Ya, oke, ya. Ini adalah kegiatan kepala tangan Ustazah yang sudah saya sampaikan tadi. Ustaz Anam itu sebagai A. Dia memiliki sesuatu yang sangat berharga pada dirinya, di mana dia genggam dengan sekuat tenaga. Tetapi Ustaz Yasin, silakan nanti Ustaz Yasin berekspresi ya. Apa membujuk, merayu, mengancam bahkan ya dengan gaya bahasa Ustaz Yasin untuk bisa mempengaruhi Ustaz Anam terkait dengan sesuatu yang berharga dalam tangan yang dipegangnya. Silakan Ustaz. Merayu, iya. Misalkan banyak orang apa sih itu yang ada yang berharga? Jawaban iya. Bukan. Lama kita nggak ketemu ya. Ya salam. Kenapa kamu lagi itu? Bukan dong, saya minta. Bohong dia. Coba tangannya ini, tangan kanan bukan? Please. Udah, kita membuka itu. Apa yang terjadi Ustaz-Ustazah? Ternyata Ustaz Anam dengan rayuan dari Ustaz Yasin, ternyata Ustaz Anam tetap menggenggam apa yang ada pada dirinya. Gitu ya. Saya mau minta pendapat dari Ustaz Anam. Kenapa kalau Ustaz Anam tidak mau membuka tangannya? Padahal Ustaz Yasin sudah menjebak ya tadi ya dengan minta bersalaman supaya bisa terbuka. Tetapi ternyata Ustaz Anam tetap kekeh dengan genggamannya. Ya, kita dengarkan ya pendapatnya Ustaz Anam kenapa tetap menggenggam tangan secari kertas yang ada di dalam genggamannya. Kalau sekarang boleh dibuka Ustaz. Kenapa saya tidak memberikan ini? Karena ini berisi data pribadi saya. Apakah itu sesuatu yang sangat berharga? Berharga sekali. Tanpa benda ini saya tidak bisa melakukan apapun.
tanpa benda ini saya tidak bisa hidup lagi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Yasin dan Ustaz Kanan. Silakan bisa dilanjutkan. Ya. Baik, ya. Ternyata ketika kita menuliskan sesuatu hal yang sangat berharga pada diri kita, gitu ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan, gitu ya. Artinya apa? Next Ustaz. Ya, kesimpulannya adalah semua hal yang berkaitan dengan diri kita yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan membuka kepalan tangan kita tadi atau tetap menggenggam kepalan tangan kita? Yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Artinya kontrol atau pilihan ada pada diri kita sendiri. Dan sebaliknya kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kalau kita mau mengontrol orang lain yang ada adalah kekecewaan. Gitu. Karena setiap orang punya kontrol diri, punya pilihan hidupnya. Seperti itu. Sama halnya ketika kita sebagai seorang pendidik, kita pun tidak boleh mengontrol murid kita. Misalnya seperti memaksa dan murid kita menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu tidak bisa karena murid pun punya kontrol diri, punya pilihan hidupnya. Ya. Sehingga tugas kita sebagai seorang guru hanya sebagai fasilitator tadi, hanya menuntun agar potensi tersebut berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti itu. Oke, inilah pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita sudah pahami ini di kurikulum Merdeka, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah paradigma baru ya di dalam kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Nah, ternyata perubahan paradigma atau miskonsepsi teori kontrol itu menurut Dr. William Glasser menyebutkan bahwa selama ini teori kontrol yang dilaksanakan guru dalam pembelajaran mengalami kesalahan atau miskonsepsi. Nah, kesalahan atau miskonsepsi dalam apa yang sudah kita lakukan? Menurut Dr. William Glasser itu menyebutkan bahwa yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi guru itu beranggapan bahwa saya adalah orang yang bisa mengontrol murid. Itu adalah ilusi yang salah. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Itu pun kurang tepat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang di sini kita ketika mengkritik siswa, ketika membuat siswa kita tidak nyaman, itu tujuan kita adalah untuk bisa menguatkan karakter. Padahal itu miskonsepsi, tidak tepat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi hanya orang-orang dewasa yang bisa memaksa hak murid, gitu ya. Itu juga miskonsepsi. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut ke disiplin positif. Ya, poin yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bisa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini ya itu sudah ada pada profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam disiplin positif itu mengajarkan murid agar memiliki motivasi intrinsik. Berarti motivasi dalam diri murid yang berdampak jangka. Ya, tetapi disiplin positif ini justru ya bagaimana siswa itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsik untuk dirinya dalam jangka panjang. Jadi bukan dalam jangka pendek, dalam artian dia akan disiplin ketika dia mendapatkan hukuman, atau bahkan dia akan disiplin ketika dia mendapatkan penghargaan. Itu berarti artinya motivasinya masih dari luar, bukan dari dalam diri murid. Tetapi kalau disiplin positif harapannya adalah
hasilnya itu bisa dilaksanakan dalam jangka panjang. Seperti itu. Paham ya Ustazah ya? Nah, ini tadi nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari keragaman suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu artinya apa? Artinya ketika nilai kebajikannya jujur, ya semuanya yakin bahwa jujur itu adalah sebuah nilai kebajikan. Seperti itu. Nah, nilai-nilai yang sesuai dengan penurunan budaya positif pada siswa adalah ada pada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 ya profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong dan berkebinekaan global. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh kita semua dalam menciptakan budaya positif atau disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, berikutnya yaitu poin yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Nah, jadi setiap manusia itu punya motivasi dalam berperilaku. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya bertanya, adakah murid-murid kita yang nyaman ketika dihukum? Ada ya, ada murid-murid kita yang ketika dihukum itu merasa nyaman. Berarti perlu digaris bahwa ini. Iya, karena sebenarnya motivasi perilaku manusia itu ya sebenarnya ketika kita dihukum ya tidak nyaman. Artinya kita menghindari ketidaknyamanan dalam diri kita dan menghindari hukuman kan sebenarnya ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya akan melakukan disiplin positif ketika saya dapat penghargaan dari orang lain. Itu pun motivasinya ada pada diri murid. Kemudian yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menganggap ya, yaitu murid. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan mereka ingin menjadi orang yang dihargai. Ya, menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang telah mereka percayai. Dan restitusi. Ya, jadi di dalam mendisiplinkan siswa itu kan biasanya ada guru yang melakukan dengan cara hukuman misalnya. Kemudian ada hanya dengan menggunakan konsekuensi. Kemudian ada yang menggunakan restitusi. Nah, ada yang sudah tahu sebelumnya hukuman itu apa, gitu ya. Konsekuensi itu apa, kemudian restitusi itu apa. Coba nanti kita bersama-sama merenung ya, saudara-saudara, apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah selama ini ketika siswa melakukan suatu pelanggaran misalkan itu yang kita lakukan adalah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi, atau kita melakukan dengan restitusi. Kita nanti bedah satu persatu ya. Baik, kita masuk ke hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba mendadak gitu ya. Anak terlambat sekolah, suruh push up, terlambat, pasti saya dihukum. Nah itu nanti efeknya akan jangka panjang. Nah, jadi hukuman itu tiba-tiba dan tidak direncanakan, dan siswa tidak tahu sebelumnya apa yang akan terjadi pada dirinya. Sehingga biasanya hukuman itu bersifat fisik atau membuat siswa itu merasa malu. Itu juga bagian dari hukuman, sadar. Gitu. Misalkan dipermalukan apa gitu di depan kelas gitu. Ya, konsekuensi itu apa? Itu lebih terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi sebelumnya itu ada aturan terlebih dahulu. Ya, dengan kesepakatan yang telah kita buat, kok melanggar, nah berarti itu konsekuensi. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya dia ketika diberi konsekuensi dia tetap tidak nyaman kondisinya. Gitu. Jadi selalu memonitor murid. Jadi memonitor itu kan berarti mengawasi ya, mengawasi murid supaya si murid tersebut benar-benar melakukan konsekuensi yang sudah dilanggarnya. Misalkan contoh, ya di pelajaran PJOK misalnya,
siswa sudah ada kesepakatan sebelumnya ketika pelajaran PJOK, ketika tidak menggunakan seragam olahraga maka ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Nah, itu berarti ada kesepakatan terlebih dahulu. Gitu. Tapi tetap siswa itu merasa tidak nyaman. Tetapi itu lebih membuat siswa bertanggung jawab dengan apa yang mereka telah lakukan. Dan setelah itu ketika si murid sudah melaksanakan tanggung jawabnya, ya sudah selesai, tidak ada bekas. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini yang kita harapkan, Ustazah. Jadi sebelum kita melakukan hukuman atau konsekuensi, kita coba dulu dengan cara restitusi. Dengan menggali latar belakang yang menyebabkan murid tersebut melakukan pelanggaran itu apa. Kemudian kita cari solusi. Yang mencari solusi siapa? Murid, bukan kita. Ya selama ini kita ya biasanya ya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tapi biarlah mereka itu untuk mencari kesalahannya sendiri, sehingga mereka bisa untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Dengan stimulus, dengan pemantik pertanyaan-pertanyaan pemantik dari kita. Insya Allah nanti kita bisa, ya. Karena sebelum saya mempelajari ini ya restitusi, sebenarnya saya pun sudah melakukan hal ini ternyata, gitu ya. Ternyata saya sudah melakukan hal ini ketika melakukan penanganan pelanggaran atau penyelesaian masalah, saya sudah melakukan restitusi tanpa sadar. Nah, ternyata itu adalah cara yang paling efektif karena jangka panjangnya itu akan efektif sekali untuk murid-murid kita daripada kita memberikan hukuman atau konsekuensi. Seperti itu. Ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Penghargaan itu menghukum murid. Gitu. Tapi tidak semua penghargaan menghukum murid ya, saudara-saudara ya. Gitu. Nah, karena apa? Alasannya itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek yang dimaksud apa? Nah, jangka panjangnya ya dia akan selalu mengingat-ingat kalau suatu saat nanti saya tidak melakukan disiplin. Penghargaan merusak hubungan, maksudnya hubungan antar teman misalnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Anak-anak itu tidak mau mengeksplor berkreativitas untuk berupaya mengembangkan dirinya untuk disiplin positif. Kemudian penghargaan mengurangi. Itu maksud dari dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selalu kita ketika anak disiplin itu memberikan sebuah penghargaan. Sesekali boleh, tetapi jangan terus-terusan kita memberikan penghargaan karena efeknya menurut Dr. William tadi penghargaan itu justru menghukum murid yang menjadikan murid itu tidak memiliki motivasi intensif dari dirinya untuk mendisiplinkan diri. Artinya masih ada pengaruh-pengaruh motivasi dari luar yang supaya saya bisa mendapatkan penghargaan. Poin yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini sebelumnya ada sudah pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Kira-kira sama nggak dengan peraturan kelasnya? Peraturan sekolah. Berarti kalau di sekolah biasanya ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Lah ini kok di pendidikan guru penggerak kok disuruh ganti dengan keyakinan kelas itu mirip ya, mirip dengan peraturan kelas tapi beda. Ya, jadi kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Misalkan di awal tahun ajaran baru peraturan sekolah seperti ini gitu, itu kan dibuat sepihak ya. Karena sekolah yang mengeluarkan peraturan sekolah. Kemudian mungkin wali kelas membuat peraturan kelas, membuat banyak wali kelas. Itu namanya peraturan. Jadi dibuat hanya satu pihak, satu arah saja. Siswa diminta hanya untuk mengikuti saja peraturan-peraturan yang sudah ada. Tetapi di dalam keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Gitu lah. Ini yang kita harapkan. Jadi keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri.
Intinya itu tadi, supaya murid itu punya motivasi dari dalam diri untuk bisa mendisiplinkan dirinya, bukan ada embel-embel dari luar. Jadi kalau keyakinan das itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Betul. Sehingga tidak murid tersebut ya berusaha untuk menjalankan apa saja nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama. Itu karena dibuatnya adalah dengan kesepakatan, bukan satu arah saja. Gitu ya. Nah berikut ini adalah bagaimana cara untuk membentukkan keyakinan kelas. Nanti Ustaz-Ustaznya bisa dicoba ya, nanti kita pelajaran baru kita ubah. Mungkin kalau peraturan sekolah dari sekolah sudah ada, kemudian peraturan kelas sudah ada, gitu ya. Nah mungkin nanti kita tambahi dengan keyakinan kelas. Nah bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Kemarin juga saya sudah mencoba untuk melakukan pembuatan keyakinan. Yang pertama adalah bersifat abstrak, lebih rinci dan konkret, jadi nyata. Kemudian berupaya pernyataan-pernyataan universal, yaitu pernyataannya itu lebih umum, mudah diingat, ya tidak terlalu banyak, tapi mudah dipahami. Biasanya kalau peraturan kelas itu kan lebih bernuansa, misalkan di dalam peraturan kelas ada tertulis dilarang untuk mencoret-coret meja dan kursi. Berarti itu kan detail ya. Berarti tujuh poin ke tidak mencoret-coret meja dan kursi, gitu. Atau ketika melakukan ujian atau sedang melaksanakan ujian tidak boleh mencontek. Nah itu kan berarti ini ya lebih ke poin yang dituju. Biasanya seperti itu kalau peraturan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu bahasanya, pernyataannya itu lebih umum. Kalau misalkan kita diminta untuk tidak boleh mencontek, artinya keyakinan kelas yang harus kita pegang, nilai kebajikannya adalah bersifat jujur. Berarti keyakinan kelas yang kita pegang adalah satu, jujur. Artinya jujur itu cukup semuanya. Ya? Dalam segala hal, tidak hanya ketika kita sedang melakukan ulang. Jadi bahasanya lebih ke umum ya, tidak terperinci ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif dari tadi. Jangan menggunakan kata jangan, dilarang, tidak boleh. Itu dihindari ketika dalam buat keyakinan. Tetapi lebih ke kata-kata yang bernuansa positif. Tidak boleh datang terlambat lebih dari 5 menit. Nah itu kan ada kata tidak. Nah itu biasanya peraturan. Nah kalau keyakinan kelas, berarti keyakinan kelasnya adalah disiplin. Jadi lebih ke umum. Kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas itu semua warga kelas ikut berkontribusi. Tadi terlibat ya siswa dengan murid ya bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya mudah diterapkan di lingkungan kelas. Jadi yang penting itu siswa mudah menerapkannya. Jangan bikin keyakinan kelas yang aneh-aneh, yang sulit, yang sekiranya murid tidak bisa melaksanakan. Tapi dimulai dari yang mudah dulu, bersifat jujur, bersifat disiplin, bertanggung jawab. Nah itu dulu, supaya siswa itu bisa melaksanakannya dengan baik. Ya, itu adalah cara untuk membentuk keyakinan kelas. Berikutnya prosedurnya. Ya, barangkali nanti sudah tertarik ya. Mempersilahkan murid berpendapat. Jadi setiap murid dikasih kesempatan untuk menuliskan ya keyakinan kelas apa yang diinginkan oleh kalian. Ya biasanya saya kemarin praktek dengan memberikan script note. Setiap siswa diberi script note untuk menuliskan satu saja keyakinan kelas yang diinginkan oleh mereka. Biarkan mereka menuliskan diskusi. Ya, tapi berpendapat sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemudian mencatat semua masukan murid di papan tulis. Biasanya nanti ditempel, ya, disediakan kertas itu ya, folio atau apa itu untuk menempel script note yang sudah dituliskan siswa. Kemudian guru itu tinjau kembali daftar surat pendapat dari siswa. Ya. Jadi guru meninjau apakah yang sudah dituliskan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau tidak.
ditinjau sama gurunya. Pendapat yang sesuai dengan nilai kebajikan ditinjau untuk disetujui bersama. Kita ambil. Biasanya kan anak-anak ketika menuliskan pendapatnya mungkin ada yang sama, gitu ya. Kita kelompokkan yang sama itu, kelompokkan. Kemudian nanti yang sama berarti diambil. Tentunya dengan memperhatikan tadi itu nilai-nilai kebajikan dan mengubah barangkali siswa ada yang belum menggunakan pernyataan positif, kita berbagi di situ. Setelah itu, meninjau ulang pernyataan-pernyataan positif, kemudian kita sepakati bersama. Ya. Setelah disepakati bersama, baru kita melakukan dari apa yang sudah disepakati itu kita tempel di dalam diri kita, di dalam diri kelas kita, supaya siswa-siswa kita bisa melihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Dan yang terakhir itu adalah kita selalu meninjau ulang dari waktu ke waktu apakah kesepakatan yang telah kita sepakati, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau misalkan ada hal yang kurang pas atau kurang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan, kita tinjau kembali untuk supaya kita tetap melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ya, harapannya saya nanti ditambahi ya Ustazah ya, nanti di awal tahun ajaran baru kita buat keyakinan kelas. Poin berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti kalau kita punya kebutuhan, pasti kita ingin mendapatkan ya bos. Iya. Jadi itu memang ada manusia yang harus terpenuhi kebutuhannya. Kita bersusah payah, kita berusaha dengan sekuat tenaga supaya kebutuhan kita itu bisa terpenuhi dengan baik. Segala upaya kita lakukan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tentu, ketika kita akan melakukan sesuatu pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Begitu juga dengan murid. Seperti itu misalkan, kenapa sih kamu kok melakukan ini? Kesempus gitu. Kemudian langsung mencat, lah kamu itu anak beling, nakal dan sebagainya. Kita tidak boleh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya, yang kita lakukan adalah mencari latar belakangnya. Sebenarnya si murid itu sedang membutuhkan kebutuhan yang mana? Kok dia sampai iseng? Dia ada kebutuhan apa? Kok dia sampai jahilin dunia? Gitu. Ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Gitu. Ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Sepakat ya? Kita punya kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana caranya kita supaya bertahan hidup? Ya makan, punya rumah, gitu ya. Kesehatan, keamanan, itu kebutuhan kita. Ya kalau kita tidak makan, ya kebutuhan kita tidak terpenuhi. Makanya misalkan ada siswa, ya siswanya itu misalkan akuntan, dia usia lapar. Berarti kan kebutuhan dasar yang dia inginkan kan dia ingin bertahan hidup itu supaya dia terpenuhi, makanya dia mengambil. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita rindu sayang, rindu diterima oleh kita. Maka dengarkan mereka, pedulikan mereka, ya, berbagi kerjasama, jadi bagian dalam kelompok. Itu adalah kebutuhan mereka. Jadi sayang dan diterima. Meskipun ya murid-murid kita ya beraneka ragam karakter. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Artinya kebutuhan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, murid pun punya keinginan untuk mencapai sesuatu, ingin dihargai dengan prestasinya, ya ingin menjadi kompeten, ingin terampil, ya diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa negara. Ya, ini yang penting bersama. Siswa pun punya harga diri, jangan sampai kita salah langkah ketika menangani siswa kita yang melakukan penanganan. Kita cari dulu
Ya kalau misalkan anak tugas seperti ini, kita tinjau kebutuhan apa ya ingin dia dapatkan sebenarnya. Kemudian kebutuhan kebebasan, yaitu kemandirian, memiliki pilihan. Ya, siswa kita itu punya pilihan hidup. Berikan kebebasan sekali-kali, jangan dikekang terus. Dan mampu mengendalikan arah hidup saat ini. Kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan, yaitu mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Jadi sekali jangan serius terus ya guru ya di dalam kelas gitu ya, mengajak siswa untuk tertawa, ya biar senang gitu ya, karena ya tadi ketika anak itu iseng karena dia pengen senang ya, ternyata dia kok pengen senang. Ketika ditinjau, saya iseng terus pengen jadi temennya, oh ternyata dia sedang membutuhkan kebutuhan akan kesenangan untuk dirinya sendiri. Mungkin dia di rumah ada sesuatu yang membuat dirinya sedih sehingga dia ingin mencari kesenangan di luar. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia tentang hal tersebut ya. Berikutnya, materi berikutnya yaitu tentang sebelumnya. Masih semangat ya, saudara-saudara? Ya, luar biasa. Oke, untuk menambah semangat kita, tepuk 1, tepuk 2. Iya, barangkali oke, masih konsentrasi. Baik, untuk berikutnya yaitu tentang posisi kontrol guru. Ya, jadi dari materi pertama sampai akhir itu saling berkaitan. 5 posisi kontrol guru. Ya, itu ada 5 posisi kontrol total. Nah, saya juga akan mengajak kembali nih. Ya, kita itu berada di posisi yang mana sekarang. Terus nanti apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ada yang suka menghukum muridnya? Ada ya. Ya, itu habit ya mungkin. Habit di hampir seluruh sekolah ada guru yang bertugas sebagai penghukum gitu. Kemudian ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada posisi guru sebagai teman. Ya, ada guru yang berperan sebagai pemantau, ngawasi tok. Siswa dengar tapi diawasi tok. Ya tidak ditangani ya. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, kita kupas satu-satu. Apa itu penghukum? Penghukum itu ketika guru sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik ya atau verbal. Guru hanya percaya bahwa murid itu bisa akan disiplin dengan caranya dia, sesuai dia berpegang teguh dengan peraturan yang sudah ada tadi. Makanya tidak dianjurkan itu peraturan menurut dokter Bian, tapi keyakinan. Ya, karena kalau peraturan itu tadi, ya, kalau ada tipe guru yang sukanya menjadi penghukum, dia berpegang teguh dengan aturan yang ada. Pokoknya kamu melanggar, ya saya hukum. Nah, gitu. Jadi dia percaya bahwa dia akan disiplin hanya dengan caranya dia. Ya, itu posisi sebagai penghukum. Biasanya dengan menggunakan fisik atau psikis. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini biasanya dengan dicirikan dengan guru yang bersuara lembut ya, tetapi mungkin kata-katanya lebih apa ya, bahasanya lebih menusuk, bukan menusuk ya, jadi lebih membuat anak itu tidak nyaman dengan perkataan-perkataan yang kita berikan. Dia benar-benar semakin membuat merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukannya. Itu berarti posisi gurunya sebagai membuat merasa bersalah. Ya, guru bersuara lembut, hening gitu ya, yang membuat murid merasa tidak nyaman dan merasa bersalah serta menghindar ya, menghindar. Nah, kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, apa itu sebagai teman? Ya, guru itu sebagai teman tidak menyakiti murid. Dia tidak melakukan apa-apa dengan murid gitu ya. Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi tentang ajakan-ajakan. Jadi lebih ke apa ya? Teman ya, teman. Nah, ini tidak dianjurkan misalnya kalau misalkan posisi kita itu sebagai teman. Karena apa? Takutnya ketika si anak tersebut itu sudah misalkan tidak bersama dengan guru tersebut,
dia tidak mau berpaling ya, tidak mau berpaling mengikuti nasihat dari guru lain. Itu yang sangat membahayakan. Itu makanya kita sebagai guru itu dianjurkan tidak sebagai teman. Gitu. Kita boleh mendengarkan curhatan murid, tetapi dianjurkan jangan sampai menjadi teman. Karena kalau itu tadi jangka panjang. Kalau menjadi teman, temannya sudah merasa nyaman gitu ya, otomatis kan sebagian besar mungkin tidak bisa berpaling gitu. Nah itu nanti yang dikatakan. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau, hanya mengawasi tapi dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi tadi. Jadi yang saya tadi katakan bahwa ketika kita membuat sebuah peraturan ada konsekuensi, tujuannya adalah supaya siswa bertanggung jawab. Berarti kita hanya sebagai pengawas saja, pemantau saja. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu mendukung murid untuk menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Nah ini yang kita harapkan. Ini adalah posisi yang paling baik yang harus kita lakukan, yaitu sebagai manajer, yaitu mendukung murid supaya menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya di alamnya. Adakah dari kelima posisi kontrol ini yang sudah Ustaz lakukan? Silakan berikan pendapatnya. Ada yang memberikan pendapatnya? Atau misalkan, saya kadang-kadang melakukan posisi penghukum, terkadang juga membuat merasa bersalah. Aku memang sudah melakukan kelima posisi itu. Sudah pernah semua? Sudah dilakukan semua? Memantau belum? Ya, jadi kalau misalkan bisa ada pertanyaan seperti ini ya Ustaz ya. Nah saya sudah melakukan dengan manajer sesuai dengan yang dianjurkan supaya siswa itu bisa menemukan solusinya sendiri. Tetapi kok siswa tersebut kok mengulanginya lagi gitu ya. Boleh nggak kira-kira kita bergeser menjadi penghukum? Boleh nggak? Boleh. Ya, pendapat ya saja ya, boleh. Oke. Apakah boleh bergeser Ustazah, tetapi jangan sampai melewati batas ke teman. Hanya boleh bergesernya ke pemantau saja. Jadi kalau misalkan anak sudah kita berarti kan ini nanti ketika kita posisinya sudah manajer, maka penanganan yang pas yang kita lakukan adalah dengan menggunakan sertifikat restitusi. Nah, ketika kita sudah melakukan penanganan siswa dengan sertifikat restitusi, kok ternyata siswa kok belum ada perubahan, sudah berkali-kali kita restitusi terus gitu ya. Kok ternyata tidak ada perubahan, kita boleh bergeser. Tapi bergesernya hanya sampai ke tahap pemantau saja. Tidak boleh sampai ke tahap teman, pembuat merasa bersalah atau bahkan penghukum. Gitu. Karena nanti akibatnya sangat fatal sekali. Nanti di next selanjutnya itu ada. Oke, ini posisi kontrol. Ini mungkin agak panjang ya. Ini mungkin saya lebih ke pernyataan-pernyataan yang ketika kita melakukan hukuman, ketika kita menyatakan pembuat merasa bersalah seperti itu ya. Itu. Jadi ada pengelompokannya ini, ada 3 ya. Dikatakan sebagai identitas gagal atau kontrol dari luar itu gagal. Itu ketika kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Itu kita dikatakan sebagai identitas yang gagal. Kemudian yang kedua itu ada identitas berhasil atau sukses, tapi masih dalam kontrol dari luar. Itu ketika kita memposisikan mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, posisi kita sebagai teman dan pemantau. Dan yang ketiga adalah identitas berhasil atau sukses ketika kita sudah bisa mengontrol diri, menghargai diri sendiri, yaitu peran kita atau posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, harapannya kita adalah ada pada posisi manajer. Nah, apa yang menyebabkan kita itu tidak diperketatkan atau menghindari hukuman? Ya biasanya karena penghukum itu dulu berbuat itu menghakimi, biasanya menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, kemudian menyindir. Nah, kalau fisik kan berarti menyakiti ya. Ya walaupun misalkan kan push up untuk kesehatan,
bisa mengenal sehat, tapi secara psikis dia akan merasa malu ketika, apalagi kalau misalnya berhubungan di depan banyak orang. Nah itu psikisnya akan kena itu. Ya, walaupun misalkan push-up-nya sih tidak seberapa misalkan, tetapi psikisnya akan terpengaruh. Apalagi ketika kita menyindir, ya tahu ya menyindir ya. Nah biasanya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Itu satu semuanya. Jadi guru iya gitu. Jadi itu kan berarti kata-katanya kan kurang pas ya. Dari kata-kata. Coba kalau menghukum kan pasti nadanya juga kan agak tinggi. Hasilnya memberontak. Siswa itu akan semakin memberontak, menyalahkan orang lain, atau bahkan dia akan berbohong supaya dia tidak mendapat hukuman. Itu akibatnya. Itu hanya salah satu saja yang saya tuliskan di situ. Ya, kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, ya ini biasanya dikatakan, biasa saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasa, ya. Guru X pasti kalau saya terlambat dia marah-marah lagi, menghukum saya lagi, saya pasti akan dihukum lagi. Kalau saya terlambat ya saya nanti push up lagi. Gitu. Itu yang melekat pada dirinya itu seperti itu. Dapat pada murid mengulangi kesalahan. Dia akan terus mengulangi kesalahannya terus kalau dia dihukum, karena dia sudah terbiasa dihukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ini tidak berbuat seperti itu. Gitu ya. Ibu kecewa loh dengan apa yang sudah kamu lakukan. Nah itu kan semakin merasa bersalah ya si siswa tersebut. Nah guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengantar ibu stres dan berkali-kali menangani permasalahan kamu, tapi kamu kok gak berubah-ubah. Nah itu kan semakin membuat si anak itu merasa bersalah. Ya, kemudian hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Kemudian murid akan berkata nanti akhirnya, ya maafkan saya bu, ya saya tidak akan mengulanginya lagi. Pasti itu kata-kata yang disampaikan karena dia hanya diberikan pernyataan-pernyataan yang membuat dirinya semakin tidak nyaman. Ya udah kata terakhir ya maaf ya bu, seperti itu. Kemudian dampak dari muridnya adalah merasa dari. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses itu ada teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, misalnya. Kemudian masa kamu tidak mau, ingat tidak ibu pernah bantu. Jadi dia mengulang-ulang sesuatu yang sudah pernah mereka lakukan, kemudian supaya dia terasa lebih akrab lah dengan si muridnya. Kemudian yang berikutnya ada pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Nah, apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawali. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, dan sebagainya. Nah, di posisi yang terakhir ini adalah kita dianjurkan sebagai posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kamu yakini? Kebajikan apa yang sudah kamu yakini? Kamu kan sudah sepakat akan berbuat jujur, disiplin, gitu ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah kamu? Jadi lebih hanya pematik gitu ya, supaya anak itu bisa menemukan solusinya sendiri, menguatkan pribadinya. Murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Dia akan berpikir, oh iya, kalau misalkan saya tidak mengerjakan tugas, ya berarti saya harus apa? Jadi kita pancing dengan pematik-pematik yang ada. Kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Itu yang terpenting. Dia Ustaz ya, siap ya untuk melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer? Siap, Masya Allah, barakallah ya. Jadi kalau misalkan mau bergeser, tidak boleh bergeser sampai ke tahapan teman, tapi cukup ke pemantau. Tapi diusahakan dengan manajer dengan melakukan atau menggunakan penanganan segitiga restitusi. Nah, berikutnya
Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bisa dilakukan ketika menangani permasalahan siswa ketika posisi kita itu sudah sebagai manajer. Mungkinkah ketika seorang guru berposisi sebagai penghukum melakukan segitiga restitusi? Kan enggak ya, gitu. Karena tadi kaitannya ketika kita memposisikan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari solusi. Ya, siswa diminta untuk menemukan solusinya sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah dengan menggunakan segitiga restitusi ketika posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, di dalam segitiga restitusi penanganan siswa itu ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas itu biasanya pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kita harus pahami ketika kita, berarti segitiga restitusi itu dilakukan tidak di tempat umum ya Ustazah ya. Jadi secara tatap muka, ya tatap muka berdua, gitu ya. Misalkan X, ya siswa tersebut melakukan pelanggaran apa, kemudian akan kita restitusi, gitu. Jadi tidak di depan banyak orang, gitu tidak, tapi kita tatap muka berdua. Nah, itu tahapan yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Biasanya pernyataan yang dilontarkan oleh si guru itu adalah dia hanya memberikan pernyataan yang siswa tersebut bisa stabil dulu identitasnya. Biasanya dengan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan kesalahan. Atau bahkan menunjuk saya sendiri, gurunya. Guru pun pernah melakukan kesalahan ya, tidak hanya kamu. Jadi stabilkan dulu. Jangan jadikan dia orang yang benar-benar selalu melakukan kesalahan. Jadi pahamkan bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bu guru misalnya. Termasuk teman kalian pun pernah melakukan kesalahan. Gitu. Jadi jangan langsung kamu salah ya, gitu. Enggak. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Pahamkan ya bahwa melakukan kesalahan itu bukan hanya kamu yang pernah melakukan, tapi banyak orang lain juga melakukan kesalahan. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya di dalam validasi tindakan yang salah itu kamu tentu punya alasan. Ditanya alasannya. Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Padahal kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, pasti punya alasannya, tidak mungkin tidak punya alasan. Nah, kemudian siswa juga diminta untuk adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu tadi. Barangkali ketika anak melakukan suatu pelanggaran, itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Gitu. Jadi apakah ada cara yang lebih efektif supaya kebutuhan kamu itu bisa terpenuhi? Ditanya siswa tersebut. Ya, tidak kemudian langsung menyalahkan itu, tidak. Tahapannya seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan-keyakinan yang tadi sudah kita sepakati, nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati bersama, ditinjau lagi. Ya, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin? Kok sampai kamu melanggar? Itu ditanya keyakinannya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti ke depannya? Nah, orang siswa akan menemukan solusi-solusinya sendiri. Itu adalah tahapan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin tahapannya simpel ya, tetapi yang menjadi poin utama itu adalah ketika siswa tidak mau mengungkapkan itu ya, sampai ke tahap tidak menemukan solusi misalkan, ya kita coba lagi nanti, kita ulangi lagi gitu ya. Gitu. Mungkin biasanya bisa diterapkan ketika pada siswa-siswa yang sudah kelas atas ya, kalau kelas bawah mungkin bisa juga karena dia masih polos malah justru ya. Jadi dia misalkan, kenapa sih kamu melakukan ini? Ya karena ternyata dia sedang membutuhkan kebutuhan kasih sayang, dia tidak disayang di rumah sehingga dia ingin disayang sama gurunya di sekolah sehingga dia melakukan tindakan yang kurang pas.
Gitu. Yaitu adalah segitiga restitusi, yaitu dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, saya juga kemarin sudah praktek ya segitiga restitusi dengan kasus salah satu murid yang datang sekolah terlambat dan tidak membawa kartu ujian. Kemudian saya restitusi dan menemukan solusinya. Kemudian yang kedua adalah kasus tidak mengerjakan soal matematika karena ketika dijelaskan malah dia asik membaca novel. Ya karena ya saya memang itu kasus asli yang saya angkat. Ya anak-anak yang kelas 6 saya ini kalau sedang karena mungkin lagi hobi membaca buku novel ya mungkin ya ternyata dia ketika saya jelaskan ada aja anak yang disambi melakukan kegiatan lain sehingga saya restitusi dan menemukan solusinya dan anak itu ini ya bisa menemukan solusinya sendiri. Lanjut ya, tadi kita sudah menstabilkan identitas, itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, kan gagal ya, kamu gagal melakukan kesalahan gitu. Tapi kita ubah, saya telah melakukan kesalahan, maka saya harus bisa mencari solusinya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar murid sehingga guru mengubah pandangannya dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan setiap tindakannya. Yang tadi ya, kamu pasti punya alasan dan sebagainya. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu tadi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Apa nilai keyakinan yang kelas kita yang sudah kita sepakati? Menanyakan keyakinan kepada yang sudah kita sepakati bersama. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang pendidik yang berperan sebagai manajer, sebagai manajer tadi, menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Tanpa harus menyakiti, tanpa harus membuat mereka tidak nyaman, ada cara lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melakukan restitusi terlebih dahulu. Kemudian ini sembari saya buat video, tetapi karena tampilannya PPT ya, sehingga tidak tampil videonya. Ya nanti kalau mau lihat prosesnya nanti bisa saya share ke videonya. Berikutnya, ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya ini Usada. Di awal tadi temanya adalah budaya positif. Ketika kita akan menciptakan budaya positif yang ada di sekolah, maka ciptakan dulu lingkungan yang positif. Berarti lingkungan sekolah yang positif. Ya, caranya bagaimana? Berawal dari keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas ketika kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan, maka budaya akan terlaksana di sekolah. Peraturan kelas itu bagian dari keyakinan kelas. Karena itu tadi, kalau keyakinan kelas itu kan bahasanya lebih umum ya, disiplin, jujur, tanggung jawab. Tapi kalau peraturan kelas lebih ke prinsip. Jadi untuk menciptakan budaya positif, langkah utama yang harus kita lakukan adalah pertama membentuk keyakinan kelas. Oke, ini pesan dari Ki Hajar Dewantoro. Mungkin sudah familiar ya, tapi saya ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, itu saya kok tambah semakin menggetarkan hati. Ini kan kata-kata yang sudah familiar sekali ya Ustaz ya. Iya, yaitu dia mengatakan semuanya lima sesuatu, yaitu pendidik memberikan sudah kita memberikan pelatihan untuk anak-anak kita. Mungkin kita sudah familiar ya dengan kata-kata itu, tapi ketika saya mengikuti pendidikan ini, inilah yang saya benar-benar Kemudian Imatio Mangunkarso, pendidik selalu berada di tengah, terus memulai dan memotivasi murid. Jangan sampai kita melemahkan murid kita, karena murid kita itu semuanya punya potensi, punya bakat, punya minat. Jangan pernah melemahkan
Jangan hanya ukur dengan nilai saja, tapi coba kita lihat potensi-potensi yang mereka miliki. Ayo kita bersama-sama tebalkan garis sampah yang sudah ada pada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah tuturi ada yang pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta didik untuk maju, tidak untuk mengalami kemudian. Sepakat? Bisa? Sepakat. Dengan tanggapan terkait dengan presentasinya saya boleh. Kemudian tentang hasil refleksi dan perubahan yang ingin dilakukan juga boleh, seperti itu. Minta bantuannya dia Ustaz. Nanti yang berwarna kuning itu untuk refleksi, jangan warna kuning. Yang warna hijau Untuk refleksi, kemudian yang perubahan yang warna oranye, seperti itu. Oranye, ya, oranye untuk perubahan, kemudian yang kuning untuk refleksi. Silakan bisa langsung dituliskan. Seperti itu. Silakan saja ditempelkan. Oke, barakallah. Ya. Ya, tidak usah banyak-banyak, Gus. Tapi kalau mau banyak juga lebih baik. Alhamdulillah, ya. Itu baik. Sambil menunggu ini ya, sambil menunggu yang lain menulis, silakan ada yang mau merefleksikan secara langsung. Silakan, ya. Bisa menyampaikan refleksinya. Satu saja nggak apa-apa. Refleksinya dengan perubahan yang ingin diraihnya. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Yang disampaikan tadi sangat bagus, luar biasa sekali. Kita walaupun kita tidak ikut pelatihannya, kita nggak perlu melembur sampai sore, tapi kita mendapatkan ilmunya. Ya, alhamdulillah. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas, kita membedakan antara hukuman, peraturan dan sebagainya, sehingga kita bisa memperlakukan siswa kita sesuai dengan kesepakatan. Bukan kesepakatan ya, tapi bahasanya ini ada keyakinan kelas yang dibuat. Terus kemudian kita bisa memposisikan diri kita sebagai fasilitator, bahwa kita itu tidak perlu memaksa anak-anak sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita lebih mudah nih, karena kita tidak terbebani dan kita lebih nyaman ketika kita mengajar anak-anak. Jadi kita orang belum gitu nih. Itu tuh kalau bisa-bisa, ya udah memang sebatas itu ya kemampuan anak-anak kita hanya perlu mendorong, kita mengembangkan yang ada, dan kita berusaha agar anak-anak itu tidak mundur dari terakhir. Matur sana. Terima kasih ya. Terima kasih ya anak-anak sudah memberikan tanggapan dan refleksinya untuk acara sesi diseminasi ini. Semakin menambah semangat kita semuanya untuk terus ya menjadi seorang pendidik yang berkualitas, ya tidak hanya sekedar mendidik saja, tetapi berkualitas untuk murid-murid kita. Seperti itu. Ya, tadi benar yang dikatakan Ustaz Anam ya. Kalau kita menuntut murid kita, memaksa murid kita untuk pintar, untuk cerdas dan sebagainya, yang ada kita marah-marah terus Ustazah. Ya, tetapi kalau kita meyakini bahwa setiap murid punya potensi, punya minat, punya bakatnya masing-masing, tugas kita hanya menuntut, insya Allah keseharian kita akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih enjoy ketika kita berhadapan dengan murid-murid kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Ustaz-Ustazah luangkan di pagi hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan nilai-nilai kebaikan dan ilmu yang saya bagikan hari ini bisa diterapkan, bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya hanya manusia biasa, banyak kesalahan, dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sesuatu kata yang kurang tepat atau yang kurang mengenakan hati, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, inilah slogan pendidikan guru penggerak, yaitu salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, kita semangat bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3, salam guru penggerak.
berkata